dinantian sampai bulan tu, kalau hamilnya berarti itu anak suaminya nan meninggal tadi. Itunya boleh jalih sia bapaknya, sia keturunannya. Anaknya jago di Allah tu kesucian diri kita. Iya kan? Nah. Tapi kalau langsung sewa nikah sudah cara itu, bibit nan tinggal di rahim tu bibit suami lama. Kemudian kaum muslimin lah gadang parui kecek suami awak nan baru ko anaknya. Kebetulan anakku padusi tu lah gadihnya nanti, ya kan, anak tu dapet jodohnya di nikahan dek wali nikah suami awak nan baru ko, pada bibitnya bibit suami nan lama laisa abazina si anak awak tu sepanjang tahun. Jadi nan biasa-biasa salah anak-anak ambojan kalian nikah siri jo. Lai terang ada kelat dong. Nikah na resmi salah. Aduh le cele nikah lari. Sedang nikah dua-dua sendak aman. Apa lain nikah lah lari. Kalangi tabang labangau rauknya ke tanah juo. Rasuk ndak lupa jo jariau tunggak takana jo sandinya. Asalkan dia diberikan rezeki yang lebih dari kebutuhan, pasti dia teringat kampung halamannya. Maka kita jagalah silaturahim, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, jembatan hati antara kita yang hidup di kampung dan saudara-saudara kita yang hidup di rantau. Mudah-mudahan Allah melancarkan pembangunan masjid muslimin ini. Amin. Kalau bapak dan ibu sesuai jombo membangun musajid, kau tak perlu cameh dah pak. Baru tu bahan bangunannya ada di toko. Yo, pitihnya ada dalam saku jamaah. Nah itu sini. Apa cara menggait pitih jamaah kau? Bab itu Pak Ustaz, manusia pada umumnya Pak, sebagian besar, ya kan, tak sadonya doh. Itu masaknya masak buah manggih. Manggih lebarana kebanyak buahnya nampak tak dari bawah? Indah daunnya lah be. Jadi manggih mandoan buah. Ada tak nampak di bak bersuara dapat manggih semasak-masaknya jatuh seorang? Nah ada tak? Ku adona jatuh seorang tu atau lebih ditupai separuh tu. Karena tupai namanya Tuhan. Iya kan? Tapi kalau masak buah durian itu tanggal setampuknya. Amaku manusia jamaah ko banyak masak buah manggih, dijuluk-juluk dulu baru mangkonya jatuh. Jadi malam kini dalam rangka kita menyambut memuliakan tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, ambo ingin maungkai-ungkai saku masyarakat nan bajai ko. Lain dah pak. Ambo maponya jo pandangan agama, bukan ke mengarut saku jo tangan, ya kan? Kita caliak dulu kalau awak membangun. Kami sedang membangun lho pak, taruh kas tu minus, kini minus 300 juta, tapi pembangunan tu jalan. Tukang bakar jo nampaknya di masyarakat kok pak. Pitih-mitih musajid ku kalau disimpan di bank tunyo kecil nak memperbangun pitih. Jadi dalam membangun ku biar minus taruh, tapi pembangunan jalan. Kalau nampak pembangunan jalan, baru manusia ko namuh mengarut sakunya. Ya kan? Jadi jalan terus. Ku berapa tahun udah pak? Alhamdulillah 2 tahun, ya kan, di kampung di kaki Gunung Sago lah sudah musajid 2 tahun terpoi ko. Ambo doa orang nak masuk pitihnya ko masuk serugo tadi.
Di Padang ada je orang nan sawanta membangun masjid go pak. Orang kayu nyo bangun masjid surang. Artinya seorang lah napik balonya. Kalau awak bersama-sama, kau bersama lah awak dapat. Ya kan? Dan kita bangga karena bersatunya kita, karena berjamaahnya kita berdiri masjid yang megah nanti di kayu tanam. Alhamdulillah. Kita kaji pahalo nan paling seketik ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah, barang sianan membuat satu kebajikan. Satu tu berapa soalnya? Cie kebajikannya buat, ya kan? Falahu asyru amthaliha, 10 balasan yang diberikan Allah dari satu yang dia bikin tadi. Ya kan? Wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa yang mengerjakan yang buruk, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang dilakukannya. Kalau cie awak membalih nan buruk, mengerjakan nan buruk pak, dosanya cie lah. Jadi kalau 2 baru 2 loh, kalau 10 baru 10 lah dosanya. Diulih di Allah ayat tu di ujung, wahum la yuzlamun, Allah tidak mau menganiaya umatnya. Jadi kalau umatnya berbuat buruk, dek masih sayang jo Allah ke umat tu, cie dosanya. Iya kan? Tapi kalau berbuat baik, 10 pahalanya. Kenapa? Wahum la yuzlamun, Allah ndak mau maniayu awak. Jadi nanaco maniayu awak ku sia diri awak. Contoh nanti kecen Pak Wali tadi, nikah siri. Siri itu kalah jadi bahasa sehari-hari saya gini. Tapi nanaratinya mana lai tahu ibu tu. Nikah nan dirasiokan. Jadi tidak ada saksi, tidak ada segala macam. Ya kan? Sir. Nikah kau tidak ditabang kayu dirimbo, disusun kayu dipagu, ditinggang pulau malah ameh, de ameh segala kame, de padi segala jadi. Padi siarang rambaniakan di kakak jujang jari, janji bakarang bamuliakan padan bau kuah badapati. Datang nenek mama orang Caniago atau orang Sipanjang ke rumah nenek mama orang Selayan. Manga meminang dulu. Iya kan? Lah masak sirih di Carano, ditabang batang cumangko, diawah dengan baliwang, basi nan datang dari apa kapak penabang patah tigo. Asa karakuk dahulunya julai gagang menuju junjung, niat nak jadi sirih bana, cintolah lamo ke Carano. Lah cocok, kemudian baru ditakut hari. Sudah tu pabilo hari menikah, sia nangka menjapui marapulai, sia ibu-ibu nan mantan nasi mengawani anak daroko ke rumah mintu. Ndak betul. Kalau nikah siri itu lihat itu. Mamaknya saya ndak tahu dah. Ini bapak-bapak. Jadi kini orang kalau ada di kerajaan orang, itulah elok saya. Ada le cile ajaran Syiah nikah kontrak non. Iya kan? Abiko kalau lapainya hanya cara lo bininya palai. Jadi selamonyo kerajaan sinan nikah kon. Ada ndak orang kayu tanam nanamuh dinikahi kontrak kok? Ada. Kalau ada mati zelalai. Badoso. Ya kan? Jadi kalau dahulu di Minangkabau, Bapak, anak kadibui orang menurui alu aja patui. Anak biasa zelah jan nikah siri. Kalau kadinikahi seorang perempuan yang baru cerai dengan suaminya,
dan sudah iddah dia 3 bulan, lihat dulu surat dia cerai itu. Namanya dorang wak surat kuning. Ado padusi gini alun sampai iddahnya lai anyola nikah lolien. Allah mensucikan kita, tapi kita mengotori diri kita. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, bamang kodinantian sampai dah padusi sudah cerai jo lakinya atau lakinya meninggal, bamang ko idah dulu, bang ko tak boleh senikah. Sebabnya andaikan lakinya sabalun menikah, sabalun cerai atau sabalun mati, bergaul joinyo, artinya bergaul suami istri, ya kan? Dinantian sampai bulan tu kalau hamilnya berarti itu anak suaminya nan meninggal tadi. Itunya boleh jalih sia bapaknya, sia keturunannya. Anaknya jago di Allah tu kesucian diri kita. Ya kan? Nah. Tapi kalau langsung sewa nikah sudah cara itu, bibit nanti tinggal di rahim tu bibit suami lama. Kemudian kaum muslimin lah gadang parui kecek suami awak nan baru ko anaknya. Kebetulan anakku padusi tu lah gadihnya nanti, ya kan? Anak tu dapat jodohnya di nikahan dek wali nikah suami awak nan baru ko, pada bibitnya bibit suami nan lama laisa abazina si anak awak tu sepanjang tahun. Jadi nan biasa-biasa salah anak-anak ambojan kalian nikah siri jo. Lai terang ada dong. Nikah na resmi salah. Aduh lah cik nikah lari. Sedang nikah dua-dua saya tak aman. Apa lain nikah lah lari. Jadi kini banyak nak ganjil-ganjil. Itu tak jadinya di Minang. Ya kan? Di Minangkabau nanti kecik beliau tadi antara adek jo sarak sandal menyanda serupa awa jota biang. Tapi orang yang punya adat itu yang telah melanggar. Adek basandi sarak, sarak basandi kitabullah, kan begitu. Akini adek basiarak orang baulah. Itu namanya. Ya kan? Nah, kita taruhin cerita mengenai infak tadi. Itu tak sambil setunya. Atau menyampaikan pesan Pak Wali Nagari supaya kalian jangan nikah siri jo. Jale-jale. Ya kan? Nanti akan datang peraturan. Ya kan? Awak kalau tertangkap betul nak malu awak. Itu malu tercoreng di kanyang, kok tercoreng di punggung bisa disauk jo baju. Pi tercoreng di kanyang jo akan disauk. Nah, kita taruhin cerita infak untuk pembangunan musaji. Tadilah dibayangan de anak ambo pengurus masyang-masyang nanadoko para jemaah lado orang menangguang. Itu kan? Tapi lah sadonya alun. Baru nanti tanggung orang tu. 7 juta. Kalau ikut musaji kadisudahan sabana rancakwa, ikut kaum muslimin banyak biayanya lain. Tapi pitih ko ado dalam saku jamaah. Nan kadibali ado di toko bangunan. Akiat-kiat ko nan kita cari. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada dalam ayat lain, masalul lazina yunfiquna fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan
hartanya pada jalan Allah. Kalau ustaz nak mengaji kau tak ada siang nak ye ke pak yang dipediasanya kariang. Rakuangnya kurang nan duduk kau ikut salah. Air putih saja jadinya sekali kadang nan ngilu-ngilu kuku. Jangan air keran di tempat duduk tolong diambil. Air putih sebabnya kau mengecek panjang salah biar kurang sejam. Tu perlu ya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah kama thali habbah, seumpama orang yang menanam satu biji. Jadi bahasa Arabnya habbah, dipindahkan ke bahasa Indonesia gabah, dipindahkan ke bahasa Minang tampang bijo. Jadi nan satu bijo ditanam tu habbah tu ambatat sab'a sanabil, tumbuhlahnya 7 tangkai. Iya kan? Jadi nan sabuah ditanam tu 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai ada 100 biji. 7 kali 100 berapa? 700. Yang akan dipahami indak pahalo sudah pek sebanyak tu pak. Piti awak nak keluar tu diganti di Allah segitu. Ndak ada bapak-bapak orang yang pemurah yang jatuh bangkrut. Orang yang bangkrut tu orang kikir pak. Kalau tahu pak kikir di Minang kikir namanya tu orang tukang orang bengke banyak makai. Nyok kasih sepanjang gua, orang lain nyok gosok sampai licin, nani nyok aja nusak atau kikir. Atau kikir. Menarimo sana namuah mengeluhan ni hendak. Benarkah orang yang pemurah tidak akan bangkrut? Tahun 85 pak, ada saudara kita dari Pulau Jawa nyok merantau di Padang. Agalihnya pak nyo manggalih bakso basandang tu. Jika tidiang tu nyo pakai lonceng je, pakai lampu minyak tanah. Nyo luar lonceng yang kau tarui. Bakso. Namun walaupun nyo manggalih bakso, rumah-rumah buruk nanyo kontrak, tapi nyo tetap menabung untuk disarahkan bagi anak yatim jo fakir miskin setiap hari raya. Pencariannya minim tu nyo pak, tapi labuhnya tu seketiknya labuan tarui. Ya kan? Akhirnya kaum muslimin Allah menepati janji itu. Dia gih di Allah ilmunya membuat bumbu pak. Bumbu ka? Kira bumbu tu laku. Ndak tabuik-buikan. Akhirnya dia mencari anak buah, nyobuik pabriknya ditunggu hitam di Padang. Ya kan? Allah pakai pabrik tu nyo, laku bumbu tu sampai ke Brunei, sampai ke Thailand. Ya kan? Akhirnya tukang bakso tu kayu. Amanganya nam pertama dulu. Sairang jo di kampungnya jo di negara Jawa. Di kampungnya nyorehab musaji, di Palinggam nyorehab musaji. Ada surau buluh namanya di Palinggam Padang tu, di tampeknya tinggal tu, tu nyo bangun. Tapi nyo ndak pitih nyo saran ke pengurus tu pak. Nyo bali bahan seorang, nyo bawa tukang dari Jawa. 3 bulan pak siap musaji. Dengan biaya ketika itu lebih 4 miliar. Hanya tukang bakso je pak, tapi tambah kayu. Kemudian bumbunya itu bertambahlah laku. Nampak lo dinyo musaji selai lah buruak di pemancuangan. Pemancuangan jo Palinggam tu pak, sama Jawa si koko. Tempat mengaji siang tadi. Rageh Bukit Sekumpa. Rakit-rakit ya. Nyo bangun lo musaji itu Darussalam namanya. Abi lo pitihnya 6
miliar. Itu ada musajid raya Pasar Gadang. Musajid itu lahir rancak je baru. Nyopa rancak. Bangun lo. Sudah tu ada namanya Surau Papan. Di nagarinya entah bara musajidnya buat lah. Entah bara rumah tahfiz. Entah bara panti asuhan. Namun dia tidak pernah bangkrut. Bertambah kayo pak. Nan keranjang misonya tadi, periuk misonya tu pak, aduh jadi rumahnya. Ada wak kadang-kadang pak, dapet si auto baru, auto usang kau tinggal di dalam. Semua orang wak berbini, di rumah bini baru sana. Malamonya tinggal anak banyak sini. Kan? Basobok lakinya tu di simpang halaban tu dek bininya. Dah, anak awak banyak ziko udah nak pulang-pulang. Ambo nak melarang udah babini dah. Karena boleh dalam Islam. Kemari saya menjeli bu. Itu kopi itu untuk ambo dan untuk ibu tu dah. Iya kan? Jangan cali je kat sini. Kemari saya menjeli. Ya. Jadi baju luak tu baru jatuhnya. Ndak masak buah manggi je. Benda ndak kenyolatan air kau saja tadi. Ya. Minum bocel deh. Kaum muslimin, jadi orang yang membawa hartanya mati. Aduh Pak Ustaz, aduh. Siapa yang membawa hartanya mati? Orang yang menginfakkan sebahagian hartanya itu sebelum dia mati. Itu terbawa mati itu. Tapi kalau nan dipositokan di bank, baru po tarana nan kita peliaro, atau kabun sawit nan kita lapeh orang baladangnya di Riau, itu alun tentu punya awak. Iya kan? Jadi yang telah terinfakkan ke jalan Allah, itulah nan samo jawab nan dibawa mati itu. Iya kan? Sekarang bapak-bapak misalnya ada PT, dake perguruan tinggi universitas, ada tanah awak sinan, dibangun rumah kos kerancak tu, masukan untuk mahasiswa nan tinggal di sinan, dapat sedawa gak 20 ruang rumah tu, cie ruang ampe di panyo belengge. Itulah banyak mahasiswa PT tu. Iya kan? Tapi tidak ada dikeluarkan apa yang diberikan Allah itu untuk jalan Allah. Hanya sekedar dunia itu yang dapat. Kalau untuk masjid ini kita keluarkan, itulah yang kekal bersama kita. Namanya sedekah jariah. Kalau apa jo ibu kayo membangun hotel, ndak hotel syariah dong. Ada orang berpasangan kasinan nyondak suami istri, lalu di hotel apa tu bazinanya, itu dosa jariah. Dosa jariah. Jadi ku ada jo nang ke membuat hotel syariah lah. Ya kan? Orang yang tidak suami istri tidak boleh tidur di sana sekamar. Kalau ada orang berdua-dua seperti itu, ya kan, harus pakai surat nikah. Itu. Ya kan? Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ada pahala jariah, ada dosa jariah. Kalau ke masjid ini jelas pahala jariah. Musajid ke nanti misalnya Ustaz, lausang lo nyetukar lo di orang baru, lain dah hilang wakaf awak. Iko banyak lo pandangan orang gaek nan picik mereka pak. Kalau itu tu tak kena tukar-tukar musajid lo. Musajid batok hijau sana buat orang sejak dulu. Dindiangnya tadi ya kan? Yang mencatat sedekah jariah tu siapa? Malaikat tak akan pernah hilang itu. Walaupun masjidnya sudah masjid baru. Karena orang yang membangun dahulu ada catatannya oleh malaikat mengalir pahalanya terus
walaupun bahannya yang tidak dulu lagi. Ya kan? Jadi pakaro awak bersedekah, berinfak, bawakaf ke masjid ko bapak ibu, jangan dipahami pahala sedapik. Piti awak tu dibalian di Allah balik. Kini bertambah kayu tukang bakso tu. Tapi kalau Pak Calik gayanya, ya kan? Para jemaah tidak tahu baksonya orang kayu. Nya biasa-biasa saja. Sebabnya tidak ganteng bagai. Orang kalau ganteng Pak, biarlah bansek nanya nyuwe pakai rencak terkicuh aja Pak. Apenya ambil dua tu ape rusak juga duanya. Pacik tu. Tapi nyo gagah. Kau muslim. Terkicuh aja Pak. Ya kan? Tapi kalau orang tak ganteng tu banyak piti Pak. Nak tahu tak? Gaya biasa-biasa saja. Ada. Biasa-biasa saja. Ayat. Jadi rajinlah kita berinfak. 600 kali lipat, 700 kali lipat. Piti awak diganti. Pahala itu belum. Nah, kalau Nabi mengecek sianan membangun rumah ibadat di dunia ko sagadang sangka burung. Kan tak mungkin saya terlupa. Sagadang sangka burung musajid lek ketemu awak jemaah sinan. Tak. Tapi itulah umpamanya kata Nabi, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga baginya. Piti awak di dunia di balian, awak tidak akan pernah bangkrut. Di Sarugo dibangunkan pulau rumah. Sekarang kita ambil suatu contoh Pak. Contoh, kalau orang paling gam nanambo kecen tadi Pak, itu nanti jadi kini. Nanti jadi dulu. Ada menantu Nabi, juga sepupu beliau, juga sahabat beliau. Itu namanya Ali bin Abi Talib. Hidupnya miskin. Ada menantu Nabi, orang kaya, sekaligus sahabat beliau. Namanya Utsman bin Affan. Itu orang kaya. Salah satu sumber dana di zaman Nabi. Kalau Nabi itu pergi keluar daerah berdakwah, ada namanya diistilahkan di orang kini konsumsi, akomodasi, transportasi. Itu Utsman itu nama menanggung. 2/3 aratonya untuk agama Pak. Tidak 2,5%. Iya kan? Tapi menantu Nabi Ali itu miskin. Kenapa Allah menjadikan dalam kehidupan Nabi serupa itu? Supaya ditiru dia Pak. Apa nalah mencuba berminantu, lain sama seekonominya minantu tu. Tak. Serupa je kami gua minantu orang dulu. Kami pegawai. Pegawai ko bapak-bapak namanya tu. Ya segadang gaji itulah, tidak ada tambahan. Ya kan? Tapi kalau orang menggalih, bapak-bapak bisa kayu. Pegawai ko malah kalau lah sudah pensiun Pak, langsung bergabung je PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Atau itu jadi pegawai. SK tagadai kutiko dinas alun tatabui. Awak lapen pensiun. Anak ada yo batigo lain nanalun bersuami. Apitilah lahabi. Itulah. Jadi beda-beda kehidupan kita ini. Tapi Nabi sama sesayangnya. Itu negeri tiru dah Pak. Dia Pak kalau ada minantu kayo miskin, sama salah sayang Pak. Sebagian orang Minang Pak, kalau lagi kayo minantunya Sultan Pelindih. Kalau lawan saya setan ni bilih. Tak boleh seperti itu ibu hatinya. Kalau kita sebagai mertua, banyak mata pencaharian kita dari menantu, inyo dibantu Pak. Namanya marak bareka gantang. Bareka gantang tu jadi tanah, jadi nasi. Nasi yang dimakan de istrinya, jo cucu awak.
Ya kan? Maka kita sampai mati bisa membantu anak, berpahala kita. Jadi tidak boleh awak maruan balih jaso dan anak, Pak. Kalau anak tu sendiri tekana di nyo itu nyo kayo, alhamdulillah. Akhirnya yang bertanya Pak, nombor anak banyak sama jombo 5, 6, 7 kan sekolahnya tu. Apa menyekolah anak tadi kan banyak biaya. Jombo kalau ambo itu Pak, anak bona 5 tu kuliah bisa beli auto baru 3. Biaya habis untuk kuliah tu. Alun biayanya beralih. Pertanyaan ambo, pitih awak na Nabi untuk itu tu, bapa salang atau bapa ragi? Jawab aja nak niam bapa ragi? Iya. Bedanya bapa ragi aja bapa salang. Kalau bapa salang tu harus dibayar balik. Kalau paragi habis hak orang nan magih lah pindah ke orang nan dia gih, tak boleh diminta lagi. Kadang-kadang anak nang kita biayai sekolah kau Pak, dapatnya kayo kadang. Tapi awak tak takkan ada nyo do, kecil orang suliki, inyo jadi sumando masuk luka. Ambo salamo kau Pak, anan tahu orang sumando kompeknya. Samando ni mama, samando lapik buruk, samando kacang miang, samando langoy hijau. Kira disulikinya tambah je le. Aduh je le Ustaz. Orang samando masuk luka aja. Masuk murah keluar nak pandai le. Jadi anak nang kayo ko takui dibini ndak takana-kana awak dinyo doh. Anak kecil ibu jawab Pak, ya kan? Dena ai. Jo piti basalang wang den sekolah dulu na. Siang bapa nih malam barambun den. Iya kan? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kini ndak membalih jaso wang ke den dak. Kalau itu kecil awak bapa ragi awak tu bapa salang. Bapa salang. Jadi kalau ada anak lupa jawab serupa itu Pak. Biasa setuju. Jadi kaum muslimin jadi tokok-tokokan ke anak kau. Nanti jadi dia awak terima saya. Karena kita tidak diminta menuntut balasan. Harus mengembalikan kawak balik. Tidak. Pakaru anak tidak takana jawab. Itu urusannya jo Allah pula. Apa kau berdosa seorang anak melupakan ibunya? Ia berdosa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jalih Allah mengingat seperti itu. Wahai manusia, aku perintahkan engkau menyembah kepada engkau saja. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Awak kini jadi bapa, dahulu jadi anak. Iya kan? Begitu akan berlaku sepanjang masa. Iya kan? Jadi kanak jangan minta balik jaso di doaan boleh. Ya Allah, lunakkan hati anak ambo ya Allah. Rasanya lah bara bulan yang tak datang-datang ke rumah bah. Adalah sebagian anak bah, ado induknya berpesan ke orang lain. Be kawan nang tolong kecil anyo. Dah adonya mencari ambo. Kecil anak ko, lai ambo mencari jo badan yo hinda. Tapi kan ambo berkirim piti taruih. Kecil orang tuanya ko, angku kepala mandiangin maracak kudo kagalanggang. Bukan tuan buarok dek pakirim nak. Wa ang bana nan sanang hati kalau dah datang. Jadi apa kalau ada nak mencari orang gaib lah sepakat ko habis su apa ilah. Ya kan? Itu tugas awak. Dari beliau kita ada, dari beliau kita cerdas. Ya kan? Dan berapa beliau kaum muslimin para jamaah mendidik kita. Ya kan? Tapi awak orang gaib minta balik jasa enggak? Tak boleh. Jadi Nabi sama sesayangnya ke minantu bansek je minantu
kayu. Jo anak bansai, jo anak kayu. Anak awak kata jadi mandi itu apa? Ada kayu, ada bansai. Iya kan? Anak bansai ko anak de ayahnya jo maknya ndak sabar. Calik di kau tak. Uni kau latawali di nyo iko itu. Kau anak sana magalapuran. Iya kan? Minta cara itu laki-laki kau tu lah. Tu bertambah lo dosa je lai. Memisahkan silaturahim, kasih sayang anak jaminan tu. Iya kan? Dalam hidup kau tirulah pisang pak. Pisang dia ada berbuah 2 kali. Indah. Tapi nyo berbuah nan sekali tu pak. Bisa dibuat ripik pisang, bisa dibuat godok pisang, bisa dibuat pisang kipas, bisa dibuat pisang saleh, bisa dibuat pisang crispy, bisa dibuat nagosari, lepek pisang. Yo, cie pisang tu sekali sebuahnya, buahnya bisa diolah bermacam-macam kue. Jadi tirulah hidup serupa pisang. Hidup hanya sekali jua, umur nanindak panjang ame, tapi bapantang mati mengarisi sabalun buah mengalupa, walau jantungnya lah tahu luwe. Pagi dipancuang patang tumbuh, dipapek bataruak juo, cako regeh kini badaun. Nyampangi suak babuah kun yang menyirah sabalik tandan makanan nurang sanagari, pipi jo burung barasaki. Deklah sampai niat muka sui magia guno bakuliliang indak tarago kaditundo inyo karabah tumbang surang tunggu lapuak jatuh ke bumi. Niat sudah muka sui sampai jaso indak dikanalai cukui nan satu menilainya sekali tapi berkesan sebentar penuh kenangan. Aku dapat awak serupa pisang, jangan serupa kacang miang. Minantu gata tersebut di muncuang awak, anak gata tersebut minantu awak, tetangga gata orang kampung enggak. Itulah kacang miang atau bio-bio. Kalau dicaliak bantuannya seromannya kacang pagar apa? Buah labek berduyun-duyun, bantu serupa kacang pagar, aluh ba anak bulu kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio-bio manggata sebatang tubuh jo jantung minta digawi baralah sakit kapadianyo tanyo ka urang nalah kanai ambo alun mencuba lai. Itulah jalan infak untuk pembangunan masjid. Bedanya infak jo sedekah. Kalau sedekah ndak ada pitih awak bisa je bersedekah. Jo galak. Beberapa kali ibu galak je pagi. Itulah sedekah. Tapi kalau kotak tu hilang jangan galak je. Nampak kotak tu lalu di tepi awak. Ndak isinya. Ya kan? Lain isi tadi. Nya dulu kawan nampak orang ke perjalanan kotak kau pura-pura lalu. Nya cali saja sudut mata. Lah terlampau kotak tu kau jago. Nan rugi sia. Dia ndak sempat kita berinfak sekarang, apakah kita dijamin hidup melaki pagi? Jadi berbanggalah bapak dan ibu yang telah mengisi ketidiang tadi. Apa janjian subuh besok alun tantu hidup lain. Ambo ragu kau nak lama junjur duduk kau tak lagi sampai umur sampai pagi tak. Banyak nan sakit, lutut sakit, paha sakit, pinggul sakit, pinggang sakit, terpaksa mau. Lanjut. Jadi ahli kodek bangsa, istri sakit loh. Dah ada nanya makan. Bertanya lah nyo. Inilah seorang suami yang baik. Adinda nang kalama kecelah ke abang usahawan mencari. Kata istri beliau anak Rasulullah nan kalama diambo kurma mudo supaya karakuan ko tawar rasanya sejuk
Apabila Ali berjalan sebalik kampung tu, ndak ada kurma mudur. Taruh ke pasar, cik lo orang menjual. Ndak bisa dia go. Lah berjadi rago 1 rial di pereso dompet ndak isi fitir. Pak, jangan pak jual ke orang lo ndak menjadi fitir pulang. Tiba di rumah, ndak ada lo isteri ko fitir. Aku mansai na tu. Lai ada tu dah buah tu, lai au dah jual lah kain gua. Adi jual lah kain ke rombengan, ke pasar rombengan. Dibali orang serial lah. Balik Ali ke pasar, balik ke tempat buah-buahan tadi. Dapik lah buah-buahan tu. Gadang nantinya, ikon yang kelamak di isteri. Tapi baru 100 meter berjalan, baswo orang tersungkur di jalan. Nyoba tuak darah. Nyoba menangi-nangi minta tolong. Nak, tolong apa nak? Apa tadi jatuh lain ada orang mau menolong. Kironya dari mulutnya keluar darah jonana. Busuk. Ya kan? Ali ko kerana orang taat pak, nyo duduk anu pak. Nyo tahan sebusuk tu nyo berasihan. Sakit apa pak? Ambo sakit paru-paru nak. Lalamo nak. Lai bau be, jo ambo ka bau be, pitih ndak ada. Buah masak tangan tuang tinggi, kadi jambu tangan tak sampai, kadi juluk pengalan patah. Orang rumah pak saja ambo pensiun ambo nyusi aja. Yolah kurang ajar nak perusi macam itu lah ya ndak. Sayang kutiko laki kerajo zen. Ndak kerajo laki lain nyusi aja. Jangan ditiru oleh orang kayu tanam itu ndak. Sabok sama sonyo sehat, lah banyak jasonyo kawak. Lari makan apa pak? Lah sapakan tidak makan, lah tambah lama badan. Anang kelamak dapat kecil Ali kok. Kurma mudona. Lai ada di tangan Ali. Lai bara. Cie. Ali ini apa katanya ketika itu? Ya Allah, engkau tahu istri saya sakit. Dia kangen dengan buah ini. Tapi istri saya masih muda. Orang tua ini sudah lansia. Badannya telah lemah. Ya Allah, saya potong kurma ini. Untuk istri saya sepotong. Untuk dia saya sedekahkan. Ya Allah, sembuhkanlah sakit orang tua ini. Anyo karek dari pak. Nyo agian dan sekarek. Setelah membaca bismillah dan doa-doa, dimakan oleh orang tua tadi. Sebentar berproses di dalam tubuhnya. Tidak beralamo, tidak menunggu sajam, tidak ada nyoba tuak darah. Lah berseri mukanya balik, taluk di nyoba duduk. Pak, barasonya badan apa? Sejauh perubahannya nak. Terima kasih. Lai ketaluk dia pak berjalan, insya Allah. Ndak kabantan apa do, ndak usah lai taluk. Ambo pulang lah ya pak, istri ambo sakit lo di rumah, pulang lah nak. Tapi nak takut nak tulang apa, ang tinggalan dan sekali itu lai. Kalau awak Ali lah, mati saya gaya lai. Iko bini dan sakit lo di rumah, iko nan taraganya. Lada lagi sekali kayak minta tu sekali. Tapi imannya luar biasa. Kau pak makanlah pak. Cuma inyo kabarangke pulang tatagun-tagun jo langkahnya berjalan. Anak kadisabui ke orang rumah beko. Orang rumah taraga jo itu inyo sakit nambah jual kainnya nan dibawa pulang ndak ada. Ya kan? Kok dapat orang rumah nak mencelalek di bibi mantik. Ya kan? Nak jale kain len nang jual kelera tu nak nang bawa pulang. Untung saja bini Ali itu anak Rasulullah. Namun Ali ko tasiyok-siyok je langkahnya. Ya Allah, nang kambo bawa pulang nak do ya Allah. Istri ambo itakon antaraga. Tapi ambo yakin ya Allah, engkau pasti membantu ambo je.
Keyakinan nan serupa itu tu Pak, nan kita tanamkan de orang kayu tanam supaya musaji ko capek sudah. Lai terang ada Pak tu. Lai itu. Ada ndak nan saban saya Ali tu kini nan datang musaji Pak? Ada? Ndak ada. Ambo doa na Pak kayu saja. Indak nak kayu tapi dapat pitih untuk membantu menyiapkan musaji Pak. Taruh masuk saham awak nyubuhin di Allah rumah di Sarugo. Tiba Ali di laman bo, begitu kecil matonya. Istrinya tadi lah pakai hembodi harum, lah jilbab panjang, mukonya lah cerah, nyo tersenyum, inyo lah mengecek dulu. Bang, capek lah siko bang. Ambo bangga punya suami sama abang. Dalam miskin abang lulus diuji Allah. Orang gaik nama tuak darah tu ndak orang tu do bang, kecik ayah, kecik Rasulullah. Beliau itu malaikat yang menguji abang. Ternyata abang lulus dalam ujian. Inyo kan lari tadi yo bang, iyo. Larinya di mukomboj, nyo ke rumah awak bang. Manga membau be untuk ambo. Au be nya buah kurma mudo. Nantaraga ambo tu. Baitu ambo makan buah kurma tu bang, pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nantawa, keluar nan biso. Alah sehat ambo balik dengan kehendak Allah. Bang, gadang dak hati Ali. Ini orang pemurah Pak, ada sejalan keluar dari Allah. Tidak berbelit-belit, mudah saja. Bang, ada bungkusan di atas meja, itu dititipkan di apa tu tadi untuk abang. Isinya kata Ali, ndak tahu ambo dah bang. Bang kau ndak tahu, ya ndak ambo cari. Bang kau ndak dicari, bukan untuk ambo bang, tapi untuk abang. Ndak berhak ambo mencari dulu dah. Baralo kejujurnya bininya. Kok bini apa? Lanyo kakek melaki apa tiba. Nyo pareso de Ali kironyo 10 buah kurmamu muda. Ada lo suri di bawah tu, dibaca de Ali. Ali, ada upah untukmu lagi di dunia ini. Di sana itu ditambatkan seekor kuda betina yang sangat indah dan bagus. Kalau kamu ingin berternak kuda, Allah akan menyuruh kuda itu beranak 10 kali setahun. Kok kuda 10 kali setahun Pak? Alaikum nyabi rumpui sewa. Tapi kok anak bini beranak 10 kali setahun. Para kata carian. Tapi kalau engkau tidak ingin beternak kuda, juallah. Engkau tawarkan kuda itu 100 dinar, akan dibeli orang 1000 dinar. Kalau engkau tawarkan 1000 dinar, orang akan beli 10.000 dinar. Jadi bertambah mahal dibeli orang. Lawa sobo Ali jo kudo tu Pak, 2 kali tinggi Ali itu tinggi kudo. Kudo kadang tinggi rancak. Rupa Ali kau Pak, ia orang taat namanya. Tidak lo canguk na jo pitir. 50.000 dinar saya tawarkan. Hanya bali de orang tu 500 dinar. Nyo curiton ke Rasulullah. Kecik Rasulullah, Ali, engkau adalah seorang adikku, menantuku yang sangat luar biasa. Sajak dari orang batuk darah tadi sampai orang mengabean kudo, jo membali kudo, itu jo orang nanti. Itu malaikat. Bergembiralah engkau. Jadi Ali itu dijamin masuk surga. Dek pemurahnya. Jadi sedekah kau Pak banyak membela awak. Belaan nan pertamu nyo ganti di Allah berlipat ganda. Di dunia. Ya kan? Mati awak nanti. Ya turrajulu fi qabrihi
setelah terbujur mayat di dalam kubur, idza utiya min qibali ra'sihi, maka datanglah malaikat ingin menanya dari kepalanya. Dafa'atut tilawatul Quran, maka dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Jadi mudah-mudahan anak ibu-ibu muda ya, mudah-mudahan serupa Ustaz awak nak baca Quran dan jadi imam tadi, santiang-santiangnya anak ibu baca Quran. Baca rohnya, iya kita didik seperti itu, disarahan ke guru nan pandai. Ya kan? Guru itu santiang melatih bagaimana memperpanjang napas. Itu ada latihannya oleh guru. Ya kan? Coba dengar Pak Sar'i bin Sumin Muammar ZA 3 hari kalau Nabi hangoknya. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak itu perlu latihan. Orang yang hebat membaca Quran itu dipahaminya, diamalkannya, datang malaikat ke mana nyonya dari kepala, dafa'atut tilawatul Quran, dia dibela oleh Al-Qurannya, malaikat itu pergi. Ya Allah, nyo dibela dia bacaan Al-Qurannya, kecil Allah datang dari kakinya. Idza utiya min qibali rijlaihi, datanglah malaikat dari kedua kakinya. Dafa'atul masiyu ilal masajid, maka dia dibela mengecek kaki tadi ke malaikat. Ambonan mantannya taruh salat berjamaah ke masjid, hujan panih harinya berjamaah ke masjid. Jadi orang nan rajin salat berjamaah ke masjid kau pak, nyotanyo ke kakinya dek malaikat tadi nyobela dek kaki itu. Nah, tapi kaki nan tak mencilok terompa orang. Iza utiya min qibali yadaihi, pindah ke tangannya kecil Allah. Pindah malaikat ko mendatangi mai di kubur itu dari tangan. Dafa'atus sadaqah, dia diimbila oleh infak dan sedekahnya. Jadi di kubur lapih awak dari azab kubur karena banyak infak. Itulah bapak-bapak ibu-ibu cerita kita malam kini dalam rangka memuliakan tahun baru Islam. Kesimpulannya, kalau kita kikir di tahun sampai balik 46, di tahun sampai balik 47 kita jadi pemurah. Amin ya rabbal alamin.